Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak Danu selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalisari 3, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis dilema etik dan moral sebagai Kepala Sekolah. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kalisari 3, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang telah menjabat sebagai Kepala Sekolah kurang lebih sekitar 11 tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga sekarang. Dalam wawancara kali ini semoga kita mendapatkan manfaat dan pengalaman di mana yang telah beliau laksanakan sebagai Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi Mas Ali. Selama panjenengan menjadi kepala sekolah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil manfaat dan referensi nanti kedepannya buat kami semua. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral? Dalam menghadapi masalah tersebut, pengalaman saya selaku kepala sekolah itu kita harus betul-betul memahami apa yang ada di masalah tersebut dan juga kita mencari akar permasalahannya. Semua dilakukan tidak lepas dari dukungan teman-teman guru. Artinya sebelum masa itu berkembang, kita lakukan diskusi atau rembuk bersama sehingga kita bisa menghadapi masa itu dengan baik dan diputuskan dan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Baik. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus bila mana kasus tersebut terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar? Dalam menghadapi atau mengambil keputusan masalah yang ada tersebut, saya tetap mengutamakan kebersamaan, tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Kita tetap harus bermusyawarah dengan teman-teman guru untuk mencari akar permasalahan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang tepat. Dalam arti kita tidak merugikan siapapun, baik itu siswa, guru, ataupun masyarakat. Sehingga setidaknya kita bisa memutuskan secara tepat, tetap mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Terus bagaimana langkah-langkah prosedur yang Bapak Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam menghadapi masalah, yang pertama itu saya tetap membuat, artinya mencari akar permasalahannya dulu, kemudian kita berdiskusi, berembuk bersama dengan teman-teman guru apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian juga kita harus menyelesaikan atau mencari solusi yang tepat sehingga semua pihak bisa puas mencapai kesepakatan bersama tanpa meninggalkan rasa kekeluargaan. Jangan lupa dalam memutuskan semua permasalahan kita tetap mengedepankan musyawarah bersama. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik? Dalam kasus dilema etik ini memang katakan hampir sulit karena bila diputuskan dan diambil kebijakan itu kadang pasti ada yang merugikan salah satu, namun kita tetap menjaga kekeluargaan. Yang jelas keputusan ini tetap kita putuskan, kita ambil keputusan apapun yang terjadi, namun tetap memelihara menjaga kekeluargaan.
Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik dan moral? Kasus ini memang sudah saya katakan tadi, itu memang sangat-sangat riskan. Artinya kadang bisa pihak-pihak tertentu tidak bisa menerima, sehingga yang harus kita ambil itu kita merangkul bersama dan mengedepankan musyawarah, tapi dengan cara kekeluargaan. Banyak contoh-contoh kasus yang ada di sekolah ini, kadang ada beberapa pihak yang tidak suka, namun bagaimanapun tetap kita hadapi secara bersama, baik pasrah maupun guru, sehingga kita harus melakukan kebersamaan semua. Apakah ada waktu khusus untuk dalam melaksanakan kasus tersebut, Pak? Untuk menyelesaikan kasus tersebut, ini memang kadang melihat kebutuhan. Artinya bisa menggunakan waktu khusus, kadang tidak. Tapi juga yang perlu kita kedepankan, jangan sampai pihak-pihak merasa dirugikan, itu mereka merasa tidak puas. Tetap kita rangkul. Artinya kita dalam memutuskan, jangan sampai keputusan ini sampai bukan waktu yang lama atau berlarut-larut. Makanya apapun yang ada di keputusan itu, kita tetap menjaga kebersamaan, tetap menjaga kekeluargaan, sehingga meskipun ada pihak yang tidak puas, mereka mau menerima apapun yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Danu atas kesempatan kali ini, sehingga Bapak kersa meluangkan waktu pada kami untuk melakukan wawancara ini, dan semoga hasil wawancara ini memberikan manfaat bagi kami semua. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga nanti bisa melanjutkan wawancara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awi, selamat pagi Mas Awi. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan meminta waktu dan panjenengan untuk melakukan wawancara. Insya Allah siap Mas Awi. Matur suwun Bu. Wawancara kali ini saya akan menanyakan tentang bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan berbasis dilema etik dan moral sebagai kepala sekolah. Dalam kesempatan nanti ini saya akan berwawancara kepada Bu Dwi Pri Hindarwati, Sarjana Pendidikan, yang telah menjadi kepala sekolah di SD Negeri Kalisari 1. Dalam pengalaman beliau menjadi kepala sekolah kurang lebih 10 tahun. Mungkin nanti bisa saya ambil referensi atau pengalaman beliau ketika mengambil suatu keputusan dalam basis dilema etik dan moral. Begini Bu Dwi, pertanyaan pertama mungkin yang akan saya tanyakan, selama Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang di dalamnya berupa dilema etik dan moral? Mas Awi, yang saya Mas Awi, sebelumnya Budi minta maaf karena materi Budi kurang jelas Mas Awi. Kalau kamu deh acara anugerah dari Budi Allah diterima Mas Ali. Yang saya ulangi Mas Ali. Bagaimana cara pengalaman Ibu ketika menjadi kepala sekolah mengidentifikasi kasus yang di dalamnya berupa dilema etik atau bujukan moral? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Dilema etik maksudnya bagaimana Mas Ali? Dilema etik itu jika suatu kejadian di mana itu di dalamnya sesuai aturan dia itu melanggar, tetapi secara hati
itu ada rasa kasihan atau secara moral kita tidak caranya kita harus membantu. Biasanya ini masalah kita menghadapi murid nakal, apa saya nggak masuk, apa anak bodoh bahasa. Yang penting anak menghadapi secara anak nakal, apa saya nggak masuk gitu masalah. Seperti itu mungkin Bu. Ini yang saya masalah pengalaman Bu Dwi, kalau ada anak yang kayak gitu, kalau bodoh kan kita kembangkan bisa masalah. Kalau nakal apa nggak masuk itu seringkali Bu Dwi menghadapi mereka kayak gitu masalah. Itu kalau apa warga Bu Dwi adalah jauh-jauh sebelumnya wali kelas saya panggil dulu, tak jangan ngomong dulu bagaimana anak ini itu. Kalau tapi jauh-jauh sebelum kenaikan masalah kita kita ngomong-ngomong sama guru kelasnya dulu. Kalau guru kelasnya nggak bisa mengatasi, wali murid kita panggil, kita tahu anaknya kayak gini. Ini jauh sebelumnya masalah. Nanti tapi sebelum kenaikan kelas masalah, orang tua diberitahu kalau anaknya itu nggak bisa berubah, dinasihati sama gurunya nggak berubah, kita ultimatum bahwa anaknya bapak ibu itu harus pindah dari sini. Untuk apa namanya masalah, untuk medeni masalah. Kalau kita melangkah kayak gitu, bagaimana kita paham perkembangan anak itu berubah sifatnya atau sudah masuk terus, itu baru kenaikan kelas, baru kita naikkan masalah dengan tanpa sama syarat masalah. Tapi kalau anak tersebut nggak mau berubah sifatnya, tetap nggak naik terus, nakal, itu bagaimana saja yang kenaikan harus pindah dari sini masalah. Itu yang bisa saya lakukan seperti itu. Saya melangkah kayak gitu, kemudian anak itu bisa juga masalah. Itu walaupun masalah saya tidak membebani sekolah lain, tidak, tapi langkah pertama kayak gitu masalah. Biar anak itu biar cedera masalah. Kalau saya tidak medeni kayak gitu, tidak melangkah kayak gitu, itu dinaikkan gitu saja, kan kuliah merdeka harus naik semua masalah. Nanti dampaknya anaknya yang rajin apa yang nggak nakal itu tambah ikut dia. Itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi dia. Itu anak itu pintar, anak itu nakal, anak itu nggak masuk sekolah kok naik terus, itu dampaknya teman-teman yang lain. Itu mempengaruhi anak yang baik itu. Itu maka saya seperti itu masalah. Mungkin yang lain. Yang kedua mungkin gini, ketika dalam kasus tersebut ada yang harus aturan ditegakkan, tetapi ada juga bujukan moral yang harus dengan contoh mungkin ketika ada siswa yang terlambat kelas, tapi ketika kita harusnya kan dia dihukum atau dia dapat seperti peringatan lah ketika dia terlambat berangkat sekolah. Tetapi di sisi lain dia terlambatnya itu karena di rumah itu emang itu dia ada masalah dari rumah, atau seperti tidak ada yang bangunkan, atau mungkin ternyata dia juga sebelum berangkat sekolah dia nyambi ikut bantu orang tuanya jualan, sehingga ketika terlambat sekolah itu menjadi terlambat Bu. Terus cara jenengan mengambil keputusan bagaimana Bu terhadap siswa tersebut? Ini masalah kita lihat anak itu nakalnya apa, nggak masuk kayak karena apa. Guru kelasnya tak suruh orang tua memanggil, ditanya bagaimana kegiatannya anak gimana,
kalau perlu guru kelasnya itu kalau sudah kebangetan ke rumahnya, biar tahu bagaimana kondisi rumahnya. Ditanya-tanya terus bagaimana kegiatan rumahnya. Kalau anak tersebut kalau membantu orang tuanya dan kondisi rumahnya itu nggak mungkin kita nasihati terus, itu nasihati terus. Tapi kalau anak itu rumahnya nggak ada masalah, tapi memang nakal atau set, itu baru kita timbali, kita beri nasihat itu. Tapi jangan dengan cara kasar masali, harusnya lembut bagi guru kelasnya. Saya memberi masukan sama guru kelasnya itu masalah. Maka kayak gitu yang bisa saya lakukan itu, tapi dipantau terus anak itu pasali. Kalau memantauan guru sudah bagus, dia akan berhasil. Kalau diam saja, kita drive saja anak biar tambah nakal, tambah pesan masalah. Anak banyak kayak gitu masalah. Harusnya guru kelas harus waspada sama anak didiknya. Berarti ketika ada dua pilihan antara dilema moral, etik dengan peraturan sekolah, kita tetap melihat akar masalahnya dulu ya. Mungkin bisa jadi peraturan itu mungkin bisa agak fleksibel, karena bujukan moral itu juga penting Bu ya, buat kelangsungan siswa tersebut, anak tersebut. Ketika menjadikan mengambil keputusan tersebut gitu, itu ada tantangan betul Bu. Nah, masalah biasanya sewu, kalau orang tua nggak mudeng, nggak pernah dipanggil sama gurunya, jadi orang tua nggak mudeng anaknya bagaimana. Kalau orang tuanya ada anaknya di sekolah kayak gini, orang mudeng, ya berarti orang tuanya nggak mudeng. Berarti sebagai guru atau saya itu memanggil orang tua yang anak-anaknya kayak gitu, itu penting sekali masalah. Kolaborasi ya dengan memanggil wali muridnya ya. Itu penting sekali bagi saya, khususnya guru kelasnya. Orang tuanya kalau udah diberitahu anaknya kayak gitu, kan dia kan ikut membantu mendidik anaknya masalah. Biasanya anak itu di rumah kayak gini beda dengan sekolahan. Iya, beda. Gitu. Kalau gini Bu, kadang kita memanggil wali murid, ternyata orang tuanya itu kerja. Mungkin ada yang kerja di luar kota, atau kadang itu anak yang nakal itu biasanya itu orang tuanya itu mungkin dari broken home atau mungkin ada yang kerja di luar negeri. Terus kita itu berkolaborasinya mungkin selain dengan guru yang ada di sekolah, kita kolaborasinya dengan mungkin orang yang dituakan di rumahnya mungkin Bu ya, kayak neneknya mungkin anak kakeknya. Tuh neneknya, apa kakeknya, apa saudara dekat, apa saudara dekat dengan si anak itu. Kalau nggak ada neneknya, saudaranya kan kita tanya siapa saudaranya kamu itu. Kita penting saudaranya itu disuruh datang sekolah. Terus faktor-faktor apa yang mempermudah panjenengan ketika mengambil keputusan tentang dilema etik ini Bu? Faktor apa saja ya selain mempermudah? Mungkin bisa faktor diskusi dengan guru yang lain, guru berdiskusi dengan guru BP atau guru yang mendampingi seperti guru mapel, dan mungkin kolaborasi dengan wali murid. Faktornya apa saja Bu? Tentang masalah kita yang sewu, kalau ada masalah kayak gitu kita sharing sama guru-guru dulu, mengadakan kayak rapat ngomong diskusi santai-santai itu, bagaimana kita punya masalah kayak gini, bagaimana guru-guru menanggapinya. Kira-kira kalau guru kan banyak guru-guru Pak Mas Ali, kalau guru salah satu guru menjawab masalah harusnya kayak gini Bu, ngene gitu, yang kita yang kayak gitu masalah itu sebagai untuk masukan saya
minimal saya sama guru kelasnya Mas Ami. Kita santai-santai sama guru-guru bagaimana mengatasi masalah yang kita hadapi kayak gini. Biasanya saya kayak gitu Mas Ami. Baik, terima kasih Bu Dwi waktu yang sudah diluangkan pada saya untuk kegiatan wawancara kami yang kedua. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu kembali. Matur suwun Bu Dwi. Atau Mas Ali yang sewu sekali lagi Bu Dwi yang bicaraannya belum jelas Mas Ali mudah-mudahan mudeng apa yang saya ngomongkan kayak gini. Satu dua kali aja pertanyaan dari Bu Dwi mungkin orang melekat Mas Ali karena keadaan kondisi Bu Dwi kayak gini Mas Ali. Terus yang saya maturkan Mas Ali, mudah-mudahan Mas Ali tugasnya bisa sukses, sehat, diberi barokah sama Allah. Amin. Baik, demikian wawancara kami kepada beliau Bu Dwi Prihindarwati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Kalisari 1. Pengalaman beliau menjadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah itu sudah lebih dari 10 tahun, di mana pengalaman beliau nanti bisa kita ambil referensi atau pengalaman atau pembelajaran bagi kami, sehingga kami nanti kedepannya jika menghadapi suatu kasus atau dilema etika dan moral, kami bisa menyontoh beliau. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.